Kalau aku kan apa nih? Kan tadi tidak terasa. Sudah, kita buka dulu. Berdoa dulu. Mau makan. Kalau JM itu kan biasanya dari ini ya, dari Jihas ya, AJM. Kebetulan ini Mbak AJM sekaligus mudir. Mungkin Mbak buka dan tutup sendiri ya. Itu udah dikutuk. Sudah. Langsung aja ya. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini jam berapa, Dek? Jam 3. Jam 3, Masya Allah. Ya walaupun jam 3 sudah lewat berapa jam. Alhamdulillah Dedek bisa masih menyempatkan untuk hadir, meluangkan waktunya gitu ya. Artinya walaupun cuman berapa orang ya, 3 orang, 4 orang gitu, tapi semoga juga harapan kedepannya juga tidak mengurangi semangat adik-adik gitu ya untuk menuntut ilmu. Seperti yang udah kita bahas tadi juga, dari teman-teman kita kan banyak yang gak hadir tuh ya, ada beberapa banyak alasan gitu ya. Ya tapi ya mau gimana lagi. Gitu ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi. Nah untuk pertama ini mungkin kita JM dulu ya. Jadi baru kita langsung lanjut ke DP. Kira-kira sudah belajar belum materi DP? Materinya Nah. ada itu belum dapat. Ada loh di grup itu Mbak ini, Mbak share. Baru buka Ini materi DP deh, jangan lupa belajar. Iya kan? Metabolisme itu olahraga. Lewat berarti Ya nanti bisa kita ini aja deh ya. Buka lagi aja nanti ya. Udah ada sudah? Sudah, Sudah Masya lihat Allah. belajar? Wow, badannya memang. Ada sambil Alhamdulillah. nunggu hujan tadi kan. Alhamdulillah. Nah untuk JM ini kita buka dulu dengan basmalah dan umul kitab Al-Fatihah. Benar saja. Ya ini meskipun di kondisi hujan ya, semoga banyak beribu malaikat di sini ya, karena kan dikatakan juga kalau dalam majelis ilmu tuh adalah salah satu doa yang mustajab juga gitu. Apalagi ini kita duduk di majelis ilmu dalam kondisi hujan pula, Masya Allah, jadi berkahnya menambah-nambah ya. Ada makanan pula gitu ya. Untuk JM kita santai ya, jadi boleh sambil makan di sini, silakan ada makan. Ini buahnya silakan habisin. Bangun. Aja deh, sama makan deh, sambil makan deh. Makan ada. Nah, yang mana ada yang beda? Ini pas cabai. Pedasnya? Belum lah tuh sekarang. Jadi untuk JM kan kita biasa diskusi biasa, tanya jawab, kira-kira ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silahkan terkait tentang apa saja. Insya Allah nanti kalau bisa dijawab, kalau bisa belum bisa nanti di PR. Saya mau nanya Pak, Silakan. sebenarnya ini nih udah kita bahas di kitab Nizam ya, tapi tuh Anda tuh masih kurang clear tentang perbedaan kodok dan kodar gitu Mbak. Maksudnya secara lintas ya insya Allah paham, tapi ketika misal ada yang nanya perbedaan kodar dan kodar itu apa, terus contohnya tuh gimana, Anda tuh masih kayak bingung untuk ngebedain dua hal itu Mbak. Dari informasi Pak. Bentar, ini nggak absen dulu. Ya, mungkin ada yang berkaitan dengan materi tema ini, kodok dan kodar. Kodok dan kodar, bicara tentang apa? Takdir, tentang nasib, tentang sesuatu yang belum kita ketahui. Ada yang berkaitan nggak kira-kira? Ada yang mau nanya lagi berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi tentang kodok dan kodar? Jadi ada
Qadarullah ini kena Qadarullah Oh. jadi gue. ucapannya. Nah, itu tuh bener gak Qadarullah atau Qada Allah? Iya, Qada Allah. Kayaknya bener kode ya. Iya. Oke, ada lagi? Habis? Ya, ini meskipun JM berarti kita bahas agak ke nizam dikit ya. Ya, bismillah. Jadi untuk pengertian kodok dan kodar ya. Jangankan adek deh ya, jadi berderita mbak tuh aja sudah jadi musrifah masih bingung masalah kodok-kodar waktu dulu tuh. Karena masalah kodok-kodar itu semakin kita kaji biasanya makin bingung gitu. Ya, belum lagi ada yang nanya nanti gimana kalau ceritanya nasib gitu, nasib itu gimana, sama nggak gitu kan, takdir gimana gitu. Apalagi belum lagi ditambah yang waktu dulu waktu kita sekolah tuh biasanya kodok-kodok tuh diartikan takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah gitu kan. Kayaknya sama semua ya. Nah, berarti pendidikan kita sama ya, pendidikan sekuler ya. Gitu. Jadi begini, kalau untuk masalah kodok itu adalah keputusannya Allah. Kalau arti singkatnya itu ya. Nah, tapi kalau pengertian kodok itu kan kalau misalnya kita bahas di nizam itu, di kodok ini dia terbagi jadi dua kejadian lagi kan. Masih ingat nggak ada dua kejadian ini? Yang pertama kejadian yang ditentukan oleh sunnatullah. Sunnatullah itu maksudnya yang memang mutlak itu dari Allah kayak gitu. Makanya contohnya tuh lebih banyak ke kayak contoh apa bawaan dari lahir misalnya gitu kan. Misalnya contohnya gini, kalau sunnatullah ini warna retina mata kita, pertumbuhan rambut kita, bentuk gigi kita, gitu kan, muka kita mungkin ada hidungnya yang minimalis gitu kan. Ada yang kadang nggak ada alisnya gitu kan, macam-macam kan, ada yang tembem, ada yang ini gitu kan. Nah, semuanya itu kan udah bawaan dari lahir dan memang dari sononya begitu. Nah, itu maksudnya kejadian yang ditentukan oleh sunnatullah. Kalau misalnya nggak bisa milih orang tua tuh masuk itu. Nah, termasuk juga karena kan kita nggak bisa milih kan mau terlahir dari rahim siapa. Kalau bisa milih kan aku nak jadi apa, lahir dari keluarga yang konglomerat gitu. Anak Jokowi. Aduh, Bahaya itu kan dia musuh. gitu. Jadi nah itu juga termasuk ke kejadian yang ditentukan oleh sunnatullah. Artinya itu sudah kodoknya Allah, sudah keputusannya Allah. Apa lagi ya? Tinggi badan kita gitu kan. Nah, artinya sesuatu yang nggak bisa kita pilih di situ, sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, itu adalah kodoknya Allah tadi, keputusannya Allah. Orang nampang dia sama kita itu. Karena yang kita kuasai katanya. Ada karena kita kuasai. Nah, tapi pembahasan kodok ini, kodok-kodar ini dia terpisah deh dari pembahasan yang wilayah itu. Jadi kan kalau kita sebelum bahas kodok-kodar ini kan kita membahas dua ini dulu kan, dua wilayah dulu. Ada wilayah wilayah kalau singkatnya itu wilayah manusia, ada wilayahnya Allah kan. Artinya kalau manusia ini berarti ada andilnya manusia kan. Kalau wilayah Allah nih manusia nggak ada andil di dalamnya gitu kan, nggak ada kuasa di situ. Nah, yang termasuk ke dalam kodok itu adalah wilayahnya Allah ini. Ya, jadi di sini kodok-kodok. Gitu. Nah, maka pembahasan ini itu terpisah. Gitu. Bisa ini ya. Pembahasan ditulis kalau dipaham.
Iya. Pada ngomong-ngomong. Kalau Mbak tuh biasanya lebih suka menggambar kayak gini lah, jadi terkonsep ya. Kalau bisa ada papan tulis itu papan tulis ya. Ayo bawa LCS. Walaupun tulisannya tuh abstrak ya. Kayak gitu deh. Jadi kita belum bicara dulu wilayah manusia dulu deh ya. Kita masih bicara wilayah ininya dulu, kodoknya dulu. Kodoknya kan tadi sudah bahas sunatullah. Terus kejadian kedua tadi, kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud ya, atau sunatullah tadi. Yang tidak berarti. Yang tidak ini maksudnya kejadian, peristiwa atau perbuatan itu awalnya itu berasal dari manusia. Tapi tetap manusia di situ tuh nggak ada kuasa untuk menghindarinya atau memilihnya kayak gitu. Misalnya kalau di nizam itu kan dicontohkan kalau ada orang lagi benerin genteng nih, terus nggak tahu ngapu pokoknya licin ya, jadi genteng tuh nyampak ke bawah. Nah padahal dia nggak tahu kan tidak di bawah tuh ada orang atau tidak itu kan, yang dia tahu tuh udah ada orang misalnya. Dan itu memang terjadinya tuh tidak atas ketidaksengajaan, tidak sengaja gitu kan. Misalnya genteng tuh nyampak terus kena orang misalnya, orang tuh mati gitu kan. Nah matinya orang itu tuh ya kodoknya Allah. Bahkan nyampaknya genteng tadi itu juga kodoknya Allah. Kecelakaan berarti. Iya, ibaratnya kecelakaan di situ. Karena kita di garis bawahi tidak ada unsur kesengajaan gitu. Tapi kalau mau dilihat perbuatannya tadi itu kan berasal dari manusianya kan. Manusianya yang benerin genteng di situ. Kalau misalnya kecelakaan gara-gara dia mabuk, Mbak. Nah, makanya kalau kita sudah masuk ke contoh kayak gitu, itu tidak bisa langsung dikatakan oh itu sudah takdirnya dia gitu kan. Nggak bisa langsung dikatakan seperti itu. Jadi kita harus bisa kayak mengelompokkan gitu. Oh, kayak gitu. Jadi misalnya dia kecelakaan karena mabuk gitu ya. Begini misalnya dia apa nih, kecelakaan mobil ya. Waktu dia meninggal tuh memang udah kodoknya Allah, tapi penyebab dia kematian itu ya pilihan dia sendiri gitu. Ya. Tapi maksud juga nggak seperti yang bukan cuma yang kata Mbak tadi. Dia kan naik intel. Beda nggak? Iya, nah itu perbuatannya itu kan dari manusia. Misalnya begini, kalau kodoknya di sini kan matinya dia tadi gitu kan, karena menabrak ini tadi misalnya, atau kecelakaan apalah gitu kan, atau masuk jurang misalnya. Kalau kodar ini kan, nah nanti lah kita bicara kodar ya, belum masuk ke situ. Kalau kodar ini kan ibaratnya lebih ke khasiatnya deh. Ibaratnya tuh gini, mobil motor tuh kan kalau kita gas terus dia pasti jalan terus kan. Ibaratnya tuh sudah khasiatnya tuh begitu. Kalau kita kalau kita rem dia bakal berhenti, atau kalau dia nabrak dia bakal hancur gitu, atau mesinnya tuh mati gitu. Iya, yang di kita tuh kayak pisau, ada yang dipakai untuk begal, ada yang untuk masak. Ibarat tuh kalau lebih ke khasiatnya itu nah, benda itu tuh ya begitulah terjadi. Ibaratnya kayak racun kan. Racun tuh kan khasiatnya kan untuk ya meracun ya, untuk merusak gitu kan. Tapi kalau dipakai ke ini kita, misalnya ada orang yang nggak minum racun itu, ya apa yang terjadi? Sunatulahnya kan dia bakal gila gitu kan, atau bakal meninggal misalnya karena enggak racun. Nah itu apa namanya, khasiat kodar tuh berarti benar gitu. Berarti khasiat racun itu ya tadi untuk merusak gitu kan, untuk mengganggu ini orang. Jadi nggak bisa disimpulkan oh ini sudah takdirnya dia, tidak. Tapi kan ada juga wilayah pilihannya dia kan di situ yang dibilang Mbak Anita tadi, karena dia mabuk kan. Coba kalau dia tidak mabuk, mungkin dia masih meninggal karena kecelakaan. iya, misalnya ya mungkin dia bakal menemui kecelakaan tapi tidak dalam keadaan mabuk kayak gitu. Artinya kan di situ bakal dihisap juga kan, meninggalnya dia itu karena mabuknya itu kan gitu. Pilihan. Iya, makanya kan kita belum masuk ke ranah pilihan tadi ya, karena ini masih membahas kodok tadi ya. Jadi yang kejadian yang kedua tadi itu, perbuatan atau kejadian itu berasal dari manusia dulu. Atau ada orang yang misalnya dia manah gitu kan, terus ya dia kira tuh itu sudah tepat sasaran gitu kan, tapi tidak tahu kenapa kena orang misalnya. Itu kan panah kena orang tuh kan hasil dari perbuatan manusia itu kan. Nah tapi manusia di situ dia tidak ada kuasa untuk menghindari itu kan. Nah tidak ada kuasanya manusia di situ lah yang dinamakan dengan kodok gitu. Artinya meninggalnya orang kena panah tadi itu sudah kodoknya Allah, walaupun awalnya itu dari perbuatan manusia ini gitu.
kan tadi perlu digarisbawahi di situ tidak ada unsur kesengajaan. Nah itu kalau kodok ya. Berarti ini Mbak yang bukan kena dua. Mm-mm. Kodok. Ada yang kena dua. Mm-mm. Jadi dua kejadian ini kan termasuk ke dalam ini kan wilayahnya Allah tadi kan. Tapi yang dinamakan kodok itu adalah ini yang kejadian ini, dua kejadian ini. Nah kalau qadar ini dia lebih kepada khasiat deh. Dan tadi kan kayak racun atau kayak misalnya helm kita kan tujuannya untuk melindungi kepala. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh semua itu sudah sesuai gitu dengan khasiat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau bahasanya itu kalau qadar itu ketetapan Allah, artinya sudah ditetapkan Allah begitu. Kayak api gitu kan, khasiatnya untuk membakar. Nah maka kalau dalam suatu kejadian itu misalnya ada lagi orang yang dia meninggal karena gantung diri misalnya. Nah kalau dia meninggal karena gantung diri itu kan kadang ada orang tuh yang bilang sudahlah itu sudah takdirnya dia, sudah kodenya Allah gitu kan. Tidak bisa gitu kan, maksudnya kita ya memang itu kodenya Allah meninggalnya dia tuh. Tapi kan Jalan menunggu iya, makanya di situ bisa kita ini nih apa namanya uraikan lagi kodoknya di mana, kodarnya di mana, pilihannya dia di mana gitu. Kalau kodarnya tadi kan ya tali itu kan ibaratnya khasiatnya untuk apa sih? Mengikat gitu ya. Pokoknya sesuatu yang kena tali itu kalau diikat tuh jadi semakin kuat, semakin apa sih namanya? Gitu. Tertekan. Nah, kalau kondisinya di sini kan manusianya kalau ditekan di tenggorokan sini kan tidak bisa nafas kan akhirnya. Apalagi itu tali kan, tali yang besar misalnya atau tali sapi itu ya, yang lebih sakit tuh lagi ya, yang lebih kuat lagi itu. Apalagi kalau dia terjadi itu kayak apa mendadak gitu ya, misalnya dia yang dari naik kursi terus tiba-tiba jatuh kan, akhirnya kan langsung apa ya narik gitu kan, akhirnya kan dari tali tadi yang memang khasiatnya tadi untuk mengikat tadi akhirnya kena tenggorokan kita ya mengakibatkan begitu kan. itu modarnya Mbak. Ya itu kodarnya. Nah, berarti kalau misalnya matahari bersinar di siang hari itu kodar kan kodar ya Mbak? Matahari Matahari. bersinar di siang hari kalau malam hari itu kodar kan dia khasiat hubungannya khasiat ya Mbak itu. Kalau khasiatnya tadi berarti mataharinya tadi untuk menyinari begitu. Tapi kalau dia terjadinya di siang hari ya sudah kodenya Allah. Kode itu Mbak kan Iya. Dia lebih kepada sifat atau fungsinya kayak gitu. Fungsi dari suatu benda itu. kondisi ya kan Iya. apa khasiat Apanya? khasiat kan kodar Kalau kita lihat pengertian kodar itu kan seluruh khasiat yang ada pada benda. nah, khasiat itu kan Naluri. berhubungan dengan fungsi kan Mbak. Iya, fungsi atau manfaat kayak gitu atau kegunaannya kayak gitu. Jadi bisa di ini kan kalau kayak matahari itu lebih tepatnya itu fungsinya tadi untuk menyinari gitu kan, untuk menghangatkan atau memberi apalah penghidupan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya terjadinya di siang hari gitu kan, nggak bisa di malam hari ya sudah keputusannya Allah begitu gitu. Nah, berarti itu kodar ya Mbak, bukan kodar. Iya. Karena bingung itu kodar apa kodar. Karena itu tapi itu termasuk ke dalam wilayahnya Allah. Iya. Gitu. Jadi kalau kodar itu lebih kepada khasiatnya, kalau kodok itu lebih kepada ke peristiwanya atau kejadiannya atau perbuatannya. Begitu. Jadi kalau hujan kodar Allah lah itu. Kodok Allah. Kodarnya apa dari hujan itu? Dia bisa tanaman. ya membasahi lah pokoknya ya. Mbak lanjut yang gantung diri tadi. Oh yang tadi ya. Nah tadi kan kodoknya sudah dapat tuh gitu kan, dia meninggal gitu. Kodornya tadi karena talinya tadi gitu kan. Terus kenapa dia itu bisa meninggal? Karena dia menggunakan tali itu untuk nyekek lehernya gitu kan, menggantung dirinya. Nah itu kan masuk ke ini wilayah tadi, wilayah pilihan manusia. Bukan kodar-kodar lagi Mbak. Jadi dalam satu kejadian tuh bisa loh kita uraikan di mana kodoknya, di mana kodarnya gitu kan. Karena di situ juga ada wilayah pilihannya. Mohon maaf nih ya, misalnya kayak PS1 ya. Kan ada orang ya sudahlah, saya sudah takdirnya begini atau kayak LGBT gitu.
saya sudah ditakdirkan begini gitu ya, sudah ditakdirkan begini, ini sudah takdirnya Allah gitu, artinya sesuatu yang nggak bisa diubah gitu. Padahal kan di situ ada gitu loh wilayah manusianya tadi, ada dia tuh masih punya pilihan loh, masih punya pilihan untuk menolak itu gitu, untuk dia jadi orang ya biasa aja gitu, nggak ke yang PSK tadi gitu kan. Kalau alasannya dia mau cari duit, nyari apa, kan bisa dengan jalan lain kan. Artinya kan kalau dia memilih jalan lain, nggak mungkin dia jadi PSK tadi, pakai LGBT gitu nggak mungkin dia jadi LGBT gitu kan. Ada orang yang mengatakan, ada kan yang kemarin kita bahas LGBT kodrat gitu ya, Ngerasa ya udah merasa gitu. kayak udah dari lahir tuh begitu gitu, padahal kan enggak gitu kan. Di situ ada wilayah pilihannya manusia gitu, dia ada pilihannya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga sesuatu yang wilayahnya manusia tadi, kodok tadi, itu tidak dimintai pertanggungjawaban, karena itu kan udah ya sudah keputusan Allah begitu, kita tidak bisa memilih kan. Kayak tadi kita terlahir dalam keadaan seperti ini gitu kan, Lahir kiowo. atau misalnya saya mohon maaf nih, ada terlahir dalam keadaan cacat gitu ya. Nah, cacatnya dia tuh nggak dimintai pertanggungjawaban, tapi anehnya manusia sekarang tuh dia lebih disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak dihisap gitu, selam alis lah, selam bibir lah, padahal kan nggak ditanya di akhirat ya kan. Tapi manusia tuh disibukkan dengan yang hal kayak gitu. Mestinya kan kita disibukkan dengan hal-hal yang nantinya akan dihisap. Nah, ialah yang dihisap itu adalah ya perbuatan, yang wilayah pilihannya manusia tadi, yang masuk ke kategori pertama tadi kan, wilayah pilihannya manusia. Karena kan yang makanya hati-hati ya terhadap sebuah pilihan itu. Nah Mbak, kemarin tuh Anita tuh ditanya sama adalah temen, dia bilang gini, dia tuh masih bingung gitu loh, definisi jodoh itu lebih mengarah ke kodok atau kodar gitu, karena ya seperti yang Mbak bilang tadi, ketika kita dihadapkan sebuah masalah kan nggak sebuah hal ya, bukan masalah, sebuah hal itu kan nggak harus kita kelompokkan, oh ini kodok, oh ini kodar, tapi di situ kita harus mengklasifikasikannya lagi kan. Nah jadi kalau perkara jodoh ini, teman Anita nih masih bingung, kayak di sisi lain dia sudah tercatat di Lauhul Mahfuz siapa orangnya gitu ya, tapi di satu sisi juga kita tuh masih bisa mengusahakan gitu loh, mau dengan jodoh yang karakternya seperti apa atau sama siapanya pun terlihatnya tuh kayak kita punya pilihan gitu, karena kan manusia tuh akan dipertemukan apa yang dia cari gitu Mbak. Nah itu gimana Mbak? Ya mungkin ada, ini berarti pertanyaan baru ya terkait tentang masih berkaitan sih dengan kodok-kodok, tapi ada tambahan nih tentang ini ya, tentang jodoh ya. Agak geli ya. Agak berat ya, agak berat ya. Lupa ada jodoh. Ada jodohnya belum dipertemukan ya. Karena kan sejak kita tuh semua itu diciptakan berpasang-pasangan. Bismillah, bentar lagi. Kalau nggak di dunia, di akhirat itu ya. Di dunia dan di akhirat. Amin ya. Tadi tentang jodoh tadi gitu ya, itu bisa masuk juga ke kodok, bisa juga masuk ke kodar. Artinya begini, kita ada kemauan untuk menikah itu kan juga muncul dari naluri kita kan. Naluri apa namanya? Nau gitu kan, naluri ya melestarikan keturunan, kasih sayang ya. Ini ada, itu kan ada dijajarin mana, naluri untuk berkasih sayang gitu ya. Dan itu memang setiap manusia tuh ada loh, setiap individu manusia tuh ada dikasih. Memang benar semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apalagi atau begini misalnya, ada lagi misalnya kasus mohon maaf nih, ada orang yang berzina gitu sehingga sampai dia tuh hamil gitu ya di luar nikah. Nah orang tuh kan kadang beranggapan begini misalnya, ya sudahlah dia nak zina nak ida, itu adalah jodohnya dia gitu. Udah jalannya gitu. Ya sudah jalannya begitu gitu. Akhirnya kan kayak mentolerir, Membiarkan gitu. maksiatnya itu loh. Padahal kan ya Allah alam gitu ya. Maksudnya begini, terkait siapa jodohnya itu ya mungkin sudah tercatat di situ adalah di Lauhul Mahfuz, itu adalah jodohnya.
tapi cara dia itu loh, cara dia dapatkan jodohnya itu dengan itu wilayah dengan manusia. cara percaya apa. Nah makanya di situ ada wilayah pilihannya manusia gitu. Nah itulah yang bakal diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau misalnya bicara masalah kodonya di mana, ya orang itu adalah jodohnya dia, ya kodonya Allah gitu kan. Tapi juga dalam kita melantari ini ya tadi ya, dapat jodohnya itu masuk ke wilayah pilihannya manusia, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kodarnya tadi masuk ke ini tadi, naluri kita tadi, naluri nau gitu kan. Ada nggak sih orang yang nggak mau nikah? Atau ada nggak sih orang yang nggak punya rasa kasihan gitu kan, rasa untuk menyayangi yang di gereja-gereja itu kan dia bersumpah tidak mau nikah. Iya ya? Sister-sister Bersumpah para ini ya, bersumpah ya. itu tapi tidak menghilangkan goriza nau tadi. Jadi mereka tuh ya tetap ada yang sesama biar mungkin zina bahkan waktu itu sempat ada ditemuin banyak alat kontrasepsi di gereja. Ya, Karena itu mereka kalau misal ketahuan umatnya kan bakal maksudnya bakal dihukum seberat-beratnya karena mereka kan udah bersumpah mengabdi sama Tuhan lah segala macam karena nggak mau nikah. Tapi di sisi lain ya karena naluri manusia tadi nggak bisa hilang, naluri nafsu syahwatnya tadi, ya mereka ngelakuin di belakang umatnya gitu, secara sembunyi-sembunyi. zina lah kalau itu. Zina. Bahkan Iya. ada juga yang LGBT. Kalau ada orang yang menolak gitu kan, nggak mau nikah gitu kan, atau orang yang nggak mau pengen punya anak, itu sebenarnya menolak kodrat gitu ya. Jangan dia menjadi dengan anjing di luar negeri. Sekuat apapun dia menolak itu nggak bisa deh. Karena ibaratnya kalau di ini ya, kalau di komputer tuh sudah ada aplikasi bawaan gitu. Misalnya kayak Internet Explorer gitu ya. Artinya tuh nggak perlu diinstal itu kan. Artinya kalau sudah kita nginstal Windows tuh sudah ada gitu, Microsoft Office itu sudah ada gitu. Kayak kok Microsoft Office. Internet Sistem operasinya gitu ya. Kalau sistem operasi sudah diinstal, dia bakal otomatis biasanya ada aplikasi bawah. Nah sama kayak naluri itu pun juga begitu, dia sudah ada gitu ya setiap individu manusia. Jadi kita nggak bisa menolak. Nah termasuk ini ya, termasuk untuk kayak misalnya lapar gitu ya, kita nggak bisa menahan gitu ya. Misalnya kita makan banyak-banyak gitu ya untuk jatuh 3 hari misalnya. Nggak bisa kan? Untal aja. Pasti kita bakal ngerasa lapar lagi kan. Nah sama kayak gitu, jadi sekuat apapun kita bakal menolak itu gak akan bisa, karena itu memang sudah dikasih oleh Allah. Nah tinggal lagi gimana caranya tuh kita memenuhi itu gitu, gimana cara penyalurannya itu sesuai dengan perintah dan larangannya Allah. Balik lagi kan itu ke wilayah pilihannya manusia. Terus ada ceweknya nggak ada yang nanya kan untuk apa, maksudnya kita kan jodoh kita tuh kan gambaran kita sih, artinya ketika kita baik jodoh kita baik, Cerminan Tapi- diri. cerminan diri. Tapi kan mbak maksudnya tapi kan kita kan misalnya tuh awalnya buruk, terus kan jodoh kita kan udah di ini udah ditetapkan gitu. Kalau kita jadi baik jodoh kita jadi baik pula otomatis ya Allah itu mbak. Ini Allah alam ya, maksudnya begini, kalau untuk si A si B nya gitu ya itu sudah tercatat. Nah untuk drama ininya tuh kita jadi baik dulu ya itu Allah alam gitu ya. Tapi ya sering dikatakan seperti itu, memang biasanya cerminan diri gitu ya, artinya yang nggak jauh-jauh dia tuh dari ini kita juga ya. Tapi kadang banyak membahas juga, walaupun kayak berbeda artinya saling melengkapi ya. Cermin itu kan ini reflection Kan Allah gitu juga ya. sudah menggambarkan gitu kan, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, begitupun sebaliknya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik ya seharusnya kita melayakkan diri juga gitu kan, supaya yang datang itu juga baik-baik. Bahkan untuk perempuan yang berzina tadi pun juga begitu kan, dia disuruh nikah sama laki-laki yang sama kan, laki-laki yang ini juga. Iya, perempuan yang musyrik, laki-laki yang musyrik gitu kan, laki-laki yang musyrik untuk perempuan yang musyrik kayak gitu. Apalagi kita sebagai orang yang beriman gitu ya, seorang perempuan muslimah gitu. Jadi ya bismillah aja lah deh ya. Kalau nggak pokoknya kita jangan mengharapkan nantinya
itu ya siapa itu kan, itu A atau B gitu kan, pokoknya insya Allah yang datang tuh baik-baik. Sebenarnya ada dibahas ini ya sama Ustadz Felix itu juga, kalau mencari jodoh tuh ibaratnya Kalau nyari kayu bakar. Kalau sering nonton jomblo. artinya apa namanya, kalau kita tuh sudah dapet yang sesuai dengan yang kita butuhkan, sudah kayak gitu, nah jadilah gitu, tidak usah nak nyari yang lain lebih lagi gitu kan, akhirnya sampai ke penghujung hutan pun kita tidak dapat kayu bakar gitu kan, karena tadi ekspektasi kita tuh tinggi gitu. Padahal kita Ya. udah karena kan Allah tuh ibarat tuh ini ya, ngasih apa yang kita memang butuhkan gitu. Tapi ya itulah ya, tabiat dari manusia tuh kadang sama ya, rakus pengennya yang lebih lagi gitu. Tapi kalau untuk urusan jodoh lebih lanjut ya Allah alam ya, Mbak juga masih mempelajari segala ilmunya gitu. Ini kan program kita kan ngaji jomblo resume, itu juga salah satu ilmu gitu kan sebelum ke jenjang gitu. Baru pantas disebut terus. Ada tugas. Belum dikerjain. Hari ini upload. Dari Ya hari ini upload ya. Nabila kan nggak ada nih. Diketik di ini. ini belum dikirim ke Oh, iya. Nabila. Nabila kita suruh edit, sibuk-sibuk lah dia di sana. pokoknya aku syuting Mbak jadi mereka nih. Oke. Syuting Ya kan ngeresum video setiap episode kayak itu. Saya dibuat pamfletnya, saya buat Nanti Ya. dibuat poster. Oh, cek majalah cek itu ya. Komik. Oh, udah. Tidak komik. jadi kayak Quotes satu gitu ya. kan. Kutipan. Kayaknya lebih mudah suruh dia bikin ini aja ya, apa yang pakai fitur threads itu, Oh, ini thread apa itu perlu akun ya, itu download ada aplikasi. otomatis Iya. foto Kayak profil. gitu. Thread. Bisa sih mbak. Tergantung kreativitas Nabila. Jadi nggak usah ini lagi kan itu. Bisa. Iya. Tapi kayaknya enak didesain aja deh mbak. Boleh dari Dek Anita pun juga mau. Oh ya, untuk konten itu kayak kita bahas lagi ya, Konten IG. ada lagi tutup pertanyaan baru Kayaknya yang ini tidak tahu mbak Yuni. sampai jam berapa deh, dari Dek Yuli ada lagi Dek Adel yang mau dibahas, 40. ada lagi yang mau dibahas. Yang belum ada kerja ada Mbak, tapi lupa nyakannya. Ya nanti mungkin di luar forum ya. Udah kita tutup JM kita dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan Aduh. apa Udah apa, Mbak? apa coba. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Soalnya kita mau nyambung DP nih. Ini Mbak. Mbak, ini tahu enggak Mbak masker Ariel, Mbak? Macam mana tuh? Ini di Indomaret. Yuk. Ini Mbak Syashid Mask itu Mbak. Yuk. Dia tuh kan dari luar negeri Mbak ya, jadi tak kate Mbak lambang halalnya. Tapi di situ tuh disebut ke itu tuh vegan Mbak. Berarti kan cuman dari apa? Tumbuhan. Ayo Mbak, kan berarti kate dari hewannya Mbak Terus juga itu kira-kira kan Mbak. Tentang kehalalannya itu Iya, ya. terus di komposisinya juga dijenguk dakate bacaan alcohol. Alcohol. Tidak, takutnya agak ada minyak babi kan atau mana gitu. Ada itu, Yang kira ada dia ngomongnya vegan. Berarti kate kan Klaimnya binatang. Mm-mm. Gimana coba? Ya itulah ya, karena di sistem hari ini kan seharusnya kalau misalnya di dalam Islam itu kan sudah tidak perlu lagi tuh ada label halalnya itu, tidak perlu lagi karena sudah dijamin kan oleh negara kehalalannya itu. Tapi oleh di sistem hari ini kan kita juga walaupun sudah ada label halalnya kadang juga nggak menjamin kan. Bahkan kayak produk-produk kecantikan itu kan atau kayak pewangi itu kan biasanya ada tuh. Terus ada yang halal dia ada MUI-nya Mbak, karena kan ribet katanya ngurus administrasinya Mbak. Itu lagi apalagi itu karena sistem hari ini ya. Nah, tapi begini deh, kalau seandainya kita sudah nyari tahu nih gitu kan dari komposisinya gitu kan, kalau dicari tahu oh ternyata nggak ada nih gitu kan, walaupun nggak ada label halalnya kakinya tolong. Ini barbar ini. Uti Barbar. Kayak di warkop. Kebiasaan di rumah ini. Nonton nggak ada lagi yang tadi kan? Mbak tuh dari awal tadi loh kayak gini tadi kan. Kira bisa ditolerir lah. Ini sudah naik sebelahnya. Aduh.
Jadi kalau misalnya sudah dicari tahu ya semaksimal mungkin gitu kan, sebisa mungkin kalau misalnya diri kita ini sudah cukup nih, sudah kuat misalnya pendapat dari ini nih gitu kan, dari komposisinya tadi saya memang tidak ada gitu kan yang menyatakan dari bahan-bahan itu haram, insya Allah bisa boleh walaupun tidak ada ini. Tapi memang kalau untuk kehati-hatian kita, kalau seandainya kita ragu ya pilih yang memang sudah jelas-jelas bela gitu, atau beli masker kain gitu atau reusable. Kain khasiat. kayak gitulah ya. Tidak apa-apa Mbak. Asal tadi ya sudah bisa memang benar dipastikan gitu kan sudah nyari. Kosmetik juga kadang banyak yang kayak gitu Mbak. Udah klaimnya vegan tapi ya nggak ada logo halal ya. Sampai Mbak tuh ya saking untuk nyari memastikan gitu kan apa yang kita pakai tuh halal tuh, sampai Mbak tuh beli makanan kucing itu Whiskas itu yang kaleng itu, sampai Mbak cari loh label halalnya, kok nggak ada label halalnya. Padahal untuk kucing. Sebenarnya Tidak kata pernah Mbak juga mungkin ada. ini memang tidak ada label halalnya kan, karena kan makanan kucing gitu. tetap Mbak beli. Ya itulah ya, karena hidup di sistem hari ini tuh membuat kita tuh susah untuk tadi ya, memastikan semuanya. Tapi selain masih bisa kita usahakan, misalnya deh tadi kita nyari komposisinya gitu kan, kita cari ini kira-kira halal nggak gitu. Insya Allah bisa. Kalau seandainya sudah memang kalau ragu sudah lebih baik pilih yang sudah jelas-jelas lah ya. Iya, Wardah. Wardah Inspiring Beauty. Sudah tutup. Dadah. Sudah kita tutup ya JM kita dengan sifat 3 kali doa kafaratul majlis dan kita sambung DP kita ya sebentar. Kita buka DP kita dengan basmalah dan nomor kitab Al-Fatihah. Kalau DP ini ya nggak boleh kan, ini beda kayak JM ya. Tidak boleh makan Mbak. Iya. Oh, Boleh. Tahan. Coba bisa Yul. Enggak ada kisah. Coba Mbak kasih waktu 5 menit kali yang belum baca. Enggak tahu juga. Sudah ada bawa tisu enggak? Tidak. Belum baca. Tas sudah ya. mana Mbak materinya Mbak? Ada di grup. Setelah Mbak kirim link ini. Ini betul ini sebenarnya. Di pejuang. Mereka baru sini sudah. Pulang kampus ini. Iya. Scroll dikit dah ada. Ada yang bungkus kado dah. Tak boleh bawa lakban. bawa gunting. Kasih dah semua aku tidak apa-apa. Bukan kado namanya. Khusus lah. 4 pilar keutamaan kesehatan. Mbak kira nih laredinan dia. Coba Mbak ilmu. Saya kira saya itu kan menjadi